Ada kembali di apa kabar Indonesia pagi. Saat ini ada informasi mengenai seorang warga negara Indonesia yang bertugas menjadi tenaga kesehatan di London, Inggris. Ini sudah kemudian mendapatkan vaksin COVID-19, sudah disuntik. Nah, adalah Diah Mustikaning Pita Prawesti atau yang sering dipanggil Pita. Ia adalah seorang dokter kebidanan dan juga kandungan yang bekerja di Chelsea and Westminster Hospital, London, Inggris. Pita ini adalah termasuk dalam kelompok pertama yang mendapatkan vaksinasi massal COVID-19 di sana. Jadi Pita dan juga 2 tenaga medis Indonesia lainnya. Ada juga teman-teman Pita. Ini Pita yang di layar ya? Ya, ini Pita betul. Yang kemudian mendapatkan dosis kedua vaksin dari vaksin Pfizer pada pekan kedua bulan Januari kemarin untuk kemudian memastikan imunisasinya penuh. Jadi kan harus dilakukan dalam 2 dosis ya. Iya kan? Diupload juga di sosial medianya. Betul. Nih, coba kita ngobrol-ngobrol yuk ya. Ini sama yang bersangkutan ada Dokter Diah Mustikaning Pita Prawesti. Beliau ini dokter kebidanan dan kandungan yang bekerja di Chelsea and Westminster Hospital, London. Waduh, mudah-mudahan saya nggak salah nyebutnya. Selamat pagi waktu tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waduh, udah disuntik ya? Senyum terus soalnya. Apa sih rasanya? Gimana Mbak Pita? Apa tuh? Rasanya udah disuntik ya? Rasanya sih kalau rasanya lengan saya baik-baik saja. Suasana hati? Suasana hati yang paling penting ya. Suasana hati rasanya lega. Rasanya lega karena satu dan berbagai hal. Yang jelas lega karena saya setelah mendapatkan vaksin mudah-mudahan bisa mengurangi risiko transmisi terutama kepada pasien saya yang yang mungkin imunokompromis atau tidak bisa mendapatkan vaksin pada saat ini karena sakit berat, karena hamil dan lain sebagainya. Yang kedua, lega juga mengurangi transmisi untuk orang-orang yang saya sayangi, suami, anak-anak dan teman-teman saya sayangi juga. Betul. Dokter, bagaimana cara Anda bisa dapat vaksin di Inggris? Jadi tenaga di Inggris ini memiliki bukan kami ya, ada namanya Joint Committee for Vaccination, terutama untuk COVID ini adalah mereka memiliki kelompok prioritas yang mendapat vaksin gelombang yang pertama. Sama kayak di Indonesia. Tenaga medis gitu ya? Iya, kesehatan adalah salah satunya. Kami bukan yang paling utama sih. Yang paling utama adalah mereka yang berusia di atas 80 tahun, yang tinggal di jompo. Tentu kelompok mereka yang sudah sangat sepuh ini adalah yang paling banyak terdampak, paling banyak sakitnya sangat berat, harus masuk rumah sakit dan angka kematian paling tinggi. Namun tentunya tenaga kesehatan karena yang merawat mereka menjadi risiko meneruskan kepada pasien-pasien juga. Makanya itu jadi dipentingkan juga gitu ya dokter? Iya, betul. Iya. Mbak Pita, kemudian yang jadi pertanyaan banyak orang adalah apa efek sampingnya Mbak Pita pada saat setelah disuntik, merasakan sesuatu tidak? Iya, jadi disuntik kalau yang pernah mendapatkan suntikan vaksinasi sama aja, rasanya sama aja ya, cuman sedetik disuntik gitu ya, seperti digigit semut, mungkin malah lebih sakit digigit semut menurut saya. Dan setelah itu sama sekali nggak ada yang lain, cuman linu sedikit seperti vaksin yang lainnya. Kalau kayak kebal-kebal dikit gitu ya begini, benar. Kayak kebal-kebal dikit aja. Tapi yang lain seperti biasa operasi. Saya setelah itu langsung ada operasi dan lain sebagainya. Nggak ada demam, nggak ada yang kayak gitu-gitu nggak ada tuh? Saya alhamdulillah nggak ada sama sekali. Kembali ke aktivitas normal. Iya. Itu kan untuk vaksin Pfizer ya. Untuk ada nggak vaksin lain yang juga digunakan di Inggris? Di Inggris ya. Untuk saat ini? Iya. Jadi mulai hari Senin besok, insya Allah pemerintah akan meroll out vaksin besar-besaran yang kedua yang diproduksi Oxford dan AstraZeneca. Jadi ini ada baru mendapatkan approval dari Badan Regulasi
alat kesehatan dan obat-obatan di Inggris, MHRA. Jadi ini adalah vaksin yang diharapkan kemudian menjadi game changer gitu ya, karena yang vaksin Oxford dan AstraZeneca ini sangat harganya murah dan mudah didistribusikan, nggak butuh ultra low temperature kayak vaksinnya Pfizer. Jadi ini diharapkan yang bisa disampaikan ke banyak rumah-rumah jompo, ke komunitas dan lain sebagainya. Karena kalau yang sekarang ini yang Pfizer ini kan harus ditaruh di minus 70 derajat dan lain sebagainya. Jadi harus ada fasilitas dan makanya lebih banyak dikerjakan di rumah sakit karena yang punya fasilitasnya. Tapi yang diharapkan dari Oxford dan AstraZeneca ini lebih mudah dan bisa segera di-roll out ke masyarakat. Ya, oke. Terakhir mungkin mengingat Indonesia juga dalam waktu dekat, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan tadi sebagaimana Anda sebutkan, sama kebijakannya antara Inggris dengan Indonesia, apa secara psikologis yang harus dipersiapkan gitu ya. Mengingat ini vaksin baru ya kan, dak-dikduknya kan juga lumayan ya gitu loh. Coba apa mungkin? Ya, saya setuju dan paham sekali masalah concern masyarakat luas mengenai apakah vaksin ini aman, apakah vaksin ini efektif, apakah kemudian saya ketika ditawari apakah saya harus setuju dan ambil gitu ya. Tapi satu hal tentunya ilmu kedokteran saat ini sudah sedemikian maju. Badan-badan regulasi yang meregulasi hal-hal seperti ini sudah memiliki pengalaman minimal puluhan tahun untuk kemudian mengecek apakah obat-obatan atau vaksin, dalam hal ini vaksin COVID ini adalah apa. Dan ini adalah salah satu proses yang sangat rigorous ya, jadi melewati berbagai fase clinical trial, kalau kita tahu fase 1, 2, dan 3, memastikan amanannya, memastikan efikasinya, memastikan bahwa ini akan membuat perbedaan untuk vaksin kita. Dan kalau mengquote orang Inggris bilang, this is the light at the end of the tunnel gitu. Kita sama-sama berharap pada ini mengatakan kita ke ujung terowongan sebelahnya, itu tetap lewati pandemik yang gelap di dalam. Artinya kalau ujung terowongan cahaya itu mulai dari kecil itu sudah terlihat dan kita akan jangkau cahaya yang akan semakin terang benderang ya. Betul. Baik. Betul. Jadi itulah harapan kita keluar dari pandemik ini bersama. Iya, amin. Siap. Amin. Mudah-mudahan. Sukses untuk Anda. Dan juga untuk warga negara kita yang ada di sana juga salam ya. Salam juga ya Mbak Pita ya buat teman-teman di sana ya. Terima kasih, siap disampaikan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Pita, Assalamualaikum. Selamat istirahat. Jadi ganggu jam tidur. Malam-malam loh. Tapi mau membacakan sedikit pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Memastikan bahwa program vaksinasi COVID-19 akan digelar tahun ini. Dan pemerintah juga telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca. Tadi disebut ya? Ada juga. Oke, dan Biotech Pfizer. Dia menggunakan Biotech Pfizer. Waduh, Indonesia berarti juga akan segera mendapatkan vaksin yang sama sebagaimana Dokter Pita tadi